Tadabbur Alam, Kaki Gunung Aur, Keru Sedau, 3-4 September 2022. Belajar dan beribadah untuk menghilangkan kebodohan. Ungkapan ini memang tampak sederhana, tapi ia memiliki arti yang mendasar dan prinsip. Kebodohan adalah kegelapan, permusuhan, atau kebencian terhadap orang lain lebih sering diakibatkan dari kebodohan atau ketidakmengertian diri dan tentang orang lain itu. Jadi, kebodohan berpotensi untuk bertindak zalim dan sewenang-wenang, menyakiti orang lain, menganiaya, serta berbuat tidak adil. Itulah sebabnya mengapa dalam ayat Al-Quran yang kali pertama diturunkan adalah Iqra atau bacalah, bukan kulhu dalam surat Al-Ikhlas. Pada ayat yang lain disebutkan bahwa tugas kenabian adalah membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dalam bahasa lain, ilmu pengetahuan adalah nur atau cahaya yang menerangi jalan hidup manusia. Tanpa cahaya, orang bisa sesat. Ia adalah sumber dan basis peradaban. Semakin baik kualitas pengetahuan atau pendidikan masyarakat, semakin baiklah keadaan bangsa dan negara. Dan semakin buruk mutu pengetahuan atau pendidikan masyarakat, semakin buruk keadaan bangsa dan negara. Negara juga akan bahaya jika dipimpin oleh orang-orang pintar namun tidak memiliki iman. Yang ada, mereka akan memimpin dengan ugal-ugalan karena menerapkan ilmu tanpa landasan akal, keakuan, dan membelokkan yang benar dengan pembenaran. Kita harus pandai menggunakan akal pikiran kita untuk mencari hikmah dari perintah-perintah Allah untuk melawan kecenderungan dalam berbuat sewenang-wenang. Karena hidup ini tentang fid dunya hasanah dan wa fil akhirati hasanah. Tujuan untuk mengajak murid dalam mencari hikmah di alam dan masyarakat agar para pembelajar menjadi orang benar atau jujur. Kebenaran adalah yang utama dibanding hanya menjadi pintar. Banyak orang pintar bergelar sarjana, doktor, dan profesor, tapi hobinya suka menipu dan korupsi. Dan betapa banyak orang berpendidikan sederhana, tamat sekolah dasar atau menengah, justru menjadi orang yang jujur, tidak jahat, dan tidak korupsi. Meskipun ilmunya sedikit tetapi diamalkan, itu lebih utama ketimbang banyak ilmu tetapi tidak diamalkan, apalagi dilanggar. Ilmu akan mengantarkan kita untuk mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk bagi jiwa, mengetahui hak yang menjadi bekal menuju dunia yang baik dan kewajiban menuju akhirat yang baik. Bahasa ini dikenal dengan etika kemanusiaan. Iskandar Agung, seorang raja pengelana, pernah mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi siapapun yang mau berusaha. Memang ternyata demikianlah kehidupan. Meskipun akhirnya kita hanya berusaha untuk memperhitungkan akan seperti apa masa depan, tanpa bisa memastikan ujung pengembaraan. Hakikat hidup manusia adalah semoga, agar tidak terlalu khawatir jika mulai kehilangan kenikmatan dalam menyongsong masa depan. Semoga yang dipersiapkan adalah wujud optimisme dan keyakinan, serta mengaitkan keberadaan dirinya dengan kebenaran. Al-Kindi atau Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Al-Kindi
diketahui menerapkan konstruksi geometris dalam optik dan matematik untuk menjelaskan fenomena seperti perspektif visual, bayangan, pembiasan, refleksi, ataupun cermin. Kita adalah cermin. Baik yang kita lakukan, baik pula yang akan kita terima. Perjalanan belajar di masyarakat, selain untuk lebih dekat dengan alam, dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi sumber daya secara partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menggali informasi, kondisi atau situasi, menggali potensi, menganalisis masalah dan juga peluang sumber daya untuk pengembangan usaha agribisnis perdesaan. Dalam tahapan yang dilakukan, 1. Identifikasi potensi sumber daya alam untuk pemenuhan produk atau komoditi. 2. Kemampuan petani dalam memproduksi produk atau komoditi, teknologi modal, dan lain sebagainya. 3. Identifikasi kelembagaan pendukung. 4. Analisis potensi sumber daya. 5. Merumuskan daftar potensi dan masalah prioritas atau urgensi. Kali ini Bapak ingin mengetahui dari hasil perjalanan. Lalu adik-adik dapat merumuskan potensi dan masalah prioritas di tempat kalian tinggal masing-masing. Demikian untuk pengantar pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.